Jadi si calo tanah itu sakit hati karena dia tidak punya dapat komisi dari itu. Saya ditodong mas. Saya tidak takut dengan golok, tidak takut dengan apapun karena saya membuat hutan. Kalau membuat hutan harus jadi macannya hutan mas, harus berani. Ini mahoni arborea. Kenapa bilang ini daunnya lebih besar daripada mahoni yang biasa mas? Ini kalau orang Sunda bilang ini pohon kaya. Dulu kan suamiku perminyakan, terus saya tanya, Pak, udah tahu mau jadi apa sih? Karena ibu orang sini, orang Cimande, orang Bogor asli gitu loh. Terus kata bapak, saya membuat hutan. Punya uang berapa sih kamu membuat hutan? Karena ini harus membeli dari masyarakat, karena ibu orang bisnis. Kecuali ibu orang tidak tahu hitungan. Hanya perempuan duduk aja tidak. Saya orang bisnis. Saya punya warteg, saya punya toko ban, apapun saya jadi uang, karena saya orang bisnis. Terus dia bilang, iya ada uangnya bu. Berarti oke lah. Kalau dia mau membuat hutan, oke lah. Saya tantangan buat saya itu. Dan saya berpikir, aduh, dan sudah melihat misalkan di sekitar kita tuh semua villa, resort, gitu loh. Ya kan? Mereka tuh nggak pikir bahwa makin lama anak cucu kita tidak tahu yang namanya pohon. Saya tahun 2000 itu pembebasan dari masyarakat. Bukan tanah pemerintah, ini pembebasan dari masyarakat. Saya membeli dari masyarakat, terus ini pH-nya 2 cuman sampai 4, asem loh. Karena ini bekas kebun singkong dari masyarakat. Terus kita juga lagi pertama beli sih bingung. Bingungnya kenapa? Mau diapakan tanah ini? Karena sangat kalau nanam apapun tidak jadi karena pH-nya sangat rendah. Kita itu dulu bawa air dari bawah, dari rumah saya pribadi. Karena di sini tidak ada mata air dan sangat gersang gitu. Terus saya bawa air dalam satu pohon tuh 1 gelas aqua. Karena saking kritisnya di sini. Dan ini kenapa kos ibu lebih tinggi dan mahal? Kita sudah membeli tanah dari masyarakat, membeli bibitnya, membina masyarakat untuk menanam, mencintai lingkungannya. Kalau ditipu orang ya banyak sekali. Karena kita membeli lahan di sini, misalkan beli 2000 meter, 1000 meter. Saya meleng sedikit dipatok dengan calo tanah, ditanemin, pohon bisa aja bisa berpindah. Satu, karena orang yang di sini itu tidak mau menanam, maunya menembang. Alasannya apa? Buat kandang kambing. Itu. Kenapa ibu di sini setengah-setengah jadi jawara, galak, suara ibu mendenggil? Karena untuk menjaga hutan ini. Ancaman itu calo-calo tanah mas. Dulu saya ditodong di tengah jalan itu, bukan sekali mas. Ibu tidak boleh investasi lagi tanah. Mereka minta 1 meter 5.000 rupiah. Setor ke mereka, padahal mereka tidak kerja, tidak ngapain. Saya beli itu dari masyarakat. Misalkan ada orang nih, ibu-ibu yang lagi ngebersihin lahan gitu. Biati kerja apa? Saya ngebersihin. Mau gak kerja di ibu? Terus dia punya tanah. Bu, saya sambil kerja, kenapa saya mau ngawinin anak saya jual deh ke ibu. Tapi saya tidak melewati calo tanah itu mas. Jadi si calo tanah itu sakit hati karena dia tidak punya dapat komisi dari itu. Saya ditodong mas. Saya tidak takut dengan golok, tidak takut dengan apapun karena saya membuat hutan. Kalau membuat hutan harus jadi macannya hutan mas, harus berani. Ibu tuh ada misalkan kunjungan untuk belajar bersama mas. Misalkan dari IVB, dari UI datang mereka. Mereka datang ke situ bayar makannya aja.
Bu Ani datang nih misalkan 50 orang untuk belajar bersama sama Ibu. Datang ke sini apa sih Bu yang dikasih untuk mereka? Satu, pendidikan lingkungan. Dua, bikin pupuk organik. Ketiga, trek ke dalam hutan. Gitu loh. Dia harus mencintai apa yang diperbuat Ibu, dia juga harus menyerap itu. Dan oleh bawa untuk pulang, dia harus terekam di otak dia atau di hati dia, pingin membuat hutan, gitu lah. Endemik, tidak endemik karena si tanah ini sudah mulai bagus. Ini tuh berawal sakit, misalkan ini, oh ditanam. Dia bilang Ebony, kok tidak jadi? Karena tanahnya sakit. Itu ekosistem tanahnya dulu harus diperbaiki. Dari mana Bu? Kita pupukin tanahnya. Kita rawat dulu tanahnya, perbaiki dulu tanahnya. Tidak ada yang di mana-mana itu tidak bisa ditanam sebetulnya. Itu bisa, yang penting tanahnya sudah bagus, cacingnya sudah ada, ekosistem tanah sudah kembali gitu loh Mas, tidak sakit. Kan kalau, ya salah satunya, karena kenapa gini, Ibu kenapa nih hutan organik, namanya hutan organik ngetren sekarang, dari dulu Ibu sudah organik. Karena kalau cita-cita membuat hutan itu tidak pakai kimia. Karena dulu Ibu tidak punya kehitungan ini, pohon, tanam-tanam aja. Kan sekarang yang ngitung bukan Ibu. Jadi S2, S3-nya IVB yang bikin riset di sini. Ini misalkan Bu, pohonnya ini dari 30 hektar ini adalah 44.000 pohon ya. Jadi memang di sini binatang itu kalau nggak ada 120 binatang yang sudah ekosistemnya kembali, yang sudah tidak ada kan kembali lagi. Karena ekosistem di sini sudah kembali. Jadi sekarang Ibu umur 63 tahun, ke depannya ini untuk apa? Makanya Ibu tadi memperjuangkan ini dengan orang banyak, ini harus dijaga. Ya Mas? Dan anak-anak juga sudah komitmen, ini tidak ada daftar warisan, akan kembali lagi ke alam dengan yayasan hutan organik ini. Dan kita untuk orang Indonesia, orang manapun, jagalah hutan ini. Ibu berapa lama sih kekuatan umur Ibu? Tapi yang Ibu titipin adalah pohon ini. Tapi saya yakin kalau kita berbuat baik ke lingkungan pasti ada rezekinya.